Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban untuk semuanya. Bersama Sharing with Hafid, dan di video kali ini saya akan membahas tentang alasan saya kenapa saya belajar parenting sejak dini. Padahal saya masih belum menikah, seperti itu. Nah, sebelum saya membahas tentang alasan saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah ini, dan jangan lupa untuk klik lonceng notifikasinya sehingga bisa mendapatkan video update terbaru di video saya selanjutnya. Oke, baik, langsung saja saya membahas tentang alasan kenapa kok saya belajar parenting sejak dini. Alasannya yang pertama itu adalah karena saya menemukan beberapa toxic parents yang ada di sekitar lingkungan saya. Nah, sebenarnya mereka tidak salah menggunakan metode lama dalam mendidik anaknya, tetapi pada zaman sekarang kita harus ketahui lah, perkembangan zaman pun itu sudah mulai berubah, apalagi masalah gadget seperti itu. Nah, banyak orang tua yang masih menggunakan metode lama dalam mendidik anaknya. Contohnya misalnya memarahinya, menghakimi, dan juga membentak-bentak anaknya, seperti itu. Nah, masih banyak seperti itu, dan bahkan itu mereka kalau misalnya ada sesuatu hal itu kadang tidak diurus si anaknya. Kalau misalnya ya sudahlah, kamu kalau misalnya main game aja, kamu main itu aja, yang penting kamu ada di rumah. Nah, sebenarnya hal yang seperti itu sebenarnya kurang tepat. Bukan berarti itu salah ya, karena di sini saya tidak bisa menyalahkan, karena di sini saya tujuannya untuk belajar. Nah, jadi saya itu belajar penuh bagaimana sih cara mendidik anak yang lebih tepat. Bukan berarti lebih tepat itu sudah benar, tidak. Jadi menjadi hal yang lebih baik untuk pendidikan anak zaman sekarang, seperti itu. Karena ada salah satu pepatah mengatakan bahwa didiklah anak sesuai dengan zamannya. Jadi kalau misalnya zamannya milenial atau zaman model seperti ini, nah kita harus mencocokkan hal yang seperti itu. Karena makin lama perkembangan itu semakin pesat, dan kita harus mengikuti zaman setiap perkembangan itu sendiri, seperti itu. Nah, yang kedua adalah banyak orang tua yang belum paham cara mendidik anak secara yang tepat. Nah, banyak sekali orang tua yang masih ego dengan dirinya. Maksudnya ego di sini itu adalah mereka percaya bahwa mereka itu paham dengan karakter anaknya, padahal mereka belum tahu isi hatinya seperti apa. Nah, ketika mereka berdiskusi, mereka itu selalu mencoba untuk membenarkan perkataan orang tua itu sendiri. Nah, dari situlah saya belajar bagaimana sih cara untuk bernegosiasi dengan anak, bagaimana untuk bicara dengan anak. Nah, bagaimana untuk berdiskusi nanti sama anak ketika anak itu ada masalah, seperti itu, tanpa harus menyalahkan dan langsung menghakimi bahwa anak itu salah, seperti itu. Nah, kita harus bagaimana cara memahamkannya itu secara pelan-pelan. Nah, dari situlah saya di sini itu mulai belajar seperti itu, sehingga ketika saya sudah menikah dan mempunyai anak dan juga istri, nah saya juga bisa mengedukasi mereka dan juga bisa mendidik dengan cara yang lebih tepat, seperti itu. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah banyak sekali orang tua yang memaksakan kehendak orang tua itu sendiri, seperti itu, tanpa menyadari bahwa anak tersebut itu tidak nyaman dengan hal yang diinginkan sama orang tua itu. Nah, disitulah saya ingin belajar bagaimana cara mendengarkan pendapat anak itu dengan baik, tanpa langsung menyuruh mereka untuk melakukan apa yang orang tua lakukan, seperti itu. Nah, karena kenyamanan tersebut itu kan berada di dalam diri suatu anak-anak itu sendiri. Nah, jadi orang tua itu hanya memfasilitasi, bukan langsung menyuruh bahwa kamu harus jadi A, kamu harus jadi B, dan kamu harus jadi C, seperti itu. Nah, disitulah kita harus memahami tentang pribadi anak itu sendiri. Nah, kita tidak bisa dong memaksa dengan kehendak, padahal anak tersebut tidak nyaman dengan apa yang orang tua itu inginkan, seperti itu. Dari situlah banyak sekali hal yang bisa saya ambil, seperti itu. Terus kemudian ada lagi poin yang keempat. Nah, poin yang keempat ini adalah banyak sekali orang tua yang masih membandingkan anaknya dengan anak sebelah. Nah, seperti itu. Atau nggak gitu, bahkan sama saudaranya. Anak ini pintar, kamu harus menjadi seperti anak ini, misalnya seperti itu. Nah,
perbandingan seperti itu tuh yang membuat mental anak itu sendiri itu down seperti itu. Nah, dari situlah saya belajar bagaimana caranya bisa menyemangati anak, bagaimana bisa menghargai jerih payah anak, bagaimana mengajari anak untuk berproses, sehingga mereka itu akan semangat untuk lebih giat dalam melakukan sesuatu. Nah, jadi kalau misalnya sudah didoktrin seperti itu, otomatis mereka akan mempunyai sifat yang tidak pede pada dirinya sendiri, sehingga mereka tidak akan terbuka. Nah, dari sinilah saya belajar bagaimana untuk memberi dukungan sama anak dan mengapresiasi jerih payah yang anak inginkan. Misalnya ketika anak tersebut mempunyai nilai 20 gitu, terus kemudian akhirnya mereka mendapatkan nilai 30. Nah, dari situlah kita mulai untuk memotivasinya agar si anak tersebut itu bisa belajar lebih giat lagi untuk tidak mendapatkan nilai yang rendah lagi seperti itu. Nah, istilahnya kita memotivasi bukan untuk menghakimi atau memarahinya, tetapi memberikan stimulan yang positif sehingga bisa membangun karakternya untuk lebih baik seperti itu. Nah, terus kemudian yang poin kelima itu adalah tentang yang namanya ketidaksinkronan antara ayah dan bunda, misalnya seperti itu. Nah, banyak sekali yang misalnya ketidaksepakatan ini terjadi ketika dalam mendidik anak. Misalnya yang bundanya A, yang ayahnya B, otomatis kan mereka itu tidak mempunyai koneksi yang bagus. Bukan berarti mereka itu tidak harmonis keluarganya, bukan. Maksudnya itu ketika mereka mendidik anak itu akhirnya si anak tersebut itu memilih zona yang nyaman, bukan belajar dari proses seperti itu. Istilahnya kalau misalnya tidak diajari bagaimana cara berproses dengan benar. Nah, akhirnya dengan cara yang instan. Kadang memang sih rata-rata seorang ayah itu tidak pengen yang ribet, pengen yang instan dalam melakukan sesuatu. Nah, tapi dari situlah itu juga tidak baik untuk karakter anak itu sendiri. Nah, dari situlah saya juga belajar bagaimana untuk bernegosiasi dengan istri nantinya ketika saya sudah menikah. Nah, jadi otomatis ini juga salah satu kesempatan yang bagus untuk saya sendiri di sini. Terus kemudian itu dampaknya juga sangat bagus juga. Jadi istilahnya mereka tidak mempunyai sifat manja dan jati dirinya akan terbentuk menjadi lebih bagus lagi untuk kedepannya mereka itu sendiri seperti itu. Terus apa lagi ya? Nah, terus kemudian itu adalah banyak sekali orang tua yang membandingkan anak dalam mendidik anak seperti itu. Nah, misalnya bukan membandingkan kayak yang tadi, yang misalnya kamu harus jadi A, kamu harus jadi B, karena A ini lebih pintar gitu, karena B ini lebih pintar, kamu harus gitu seperti itu. Nah, bukan seperti itu. Nah, maksudnya itu perbandingan dalam mendidik anak. Misalnya kalau misalnya punya anak dua, nah cara didiknya itu sangat berbeda. Yang satu itu lebih halus, yang satu itu lebih kasar. Nah, dari sinilah itu yang akan menimbulkan anak itu lebih iri-irian seperti itu. Nah, jadi kan akhirnya ada sifat iri dalam pengasuhan anak tersebut. Nah, dari sini itu saya belajar bahwa bagaimana untuk menjadi orang tua yang adil terhadap keduanya. Kalau misalnya saya nanti dikaruniai dengan dua anak ketika saya sudah menikah nanti. Nah, jadi ketika seperti itu tidak ada kesalahpahaman dan tidak ada sifat iri terhadap kedua anak tersebut, karena sama-sama mendapatkan edukasi yang sama, terus kemudian pendidikan yang sama dan pendampingan yang sama seperti itu. Baik, itu saja sih yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Karena saya di sini juga ingin belajar lebih banyak lagi, sehingga ketika saya nanti sudah berkeluarga, saya sudah siap menjadi orang tua yang baik, orang tua yang lebih smart dalam mendidik anak dan lebih bijak dalam mengambil suatu keputusan sebelum melakukan hal yang dibutuhkan oleh anak itu sendiri seperti itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga infonya bisa bermanfaat, dan juga saya juga berharap bisa menjadi orang tua yang baik di luar sana, dan saya menjadi orang tua yang bisa lebih bijak dalam mendidik anak seperti itu. Bukan berarti pendidikan zaman dahulu itu salah, tidak. Kalau pendidikan zaman dahulu salah, otomatis saya tidak bisa sebesar ini dan saya tidak bisa menjadi orang yang seperti ini, dan
dan orang tua saya kemungkinan besar tidak bisa menyekolahkan saya setinggi ini, seperti itu. Nah, jadi apapun yang sudah dilakukan orang tua zaman dahulu, kita harus apresiasi semuanya, walaupun memang ada perintangan pada saat kita kecil dahulu yang masih kita bawa saat ini, untuk menjadikan motivasi sehingga kita bisa mendidik anak lebih baik untuk kedepannya, seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika infonya ini kurang valid atau kurang bermakna untuk Anda, karena di sini tujuan saya ini adalah belajar. Jadi kalau misalnya ada salah kata atau ada yang perlu ditambahkan, silakan tambahkan di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you to the next video, dan semoga infonya ini lebih bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih, bye-bye.